Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala Qur'ana 'alal 'alamin nadhira alladzi balagha risalatahu minan nahari minal laili wan nahar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat Isya wonten ing masjid Baitur Rahim ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan menjaga muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten rahmatipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita wonten ing pertengahan lebih inggih menika wulan Sya'ban. Insyaallah ingkang kula winginane pertengahan menika kita sampun sami ndedonga dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya alhamdulillah ngantos wonten ing detik menika kita tasih dipun paringi kesehatan lahir batin. Monggo kita ikraraken bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang salajengipun inggih menika senasa kita sampun ndedonga tapi nggih wonten tiyang-tiyang ingkang sampun titi wancinipun kepestenipun kantun menunggu beberapa bulan, namung bulan nggih Ramadan. Menika mboten saged nindakaken. Menika wau nembe mawon wonten berita lelayu inggih menika Bapak Haji Rizqon ingkang wonten pidalem Cemani sak wetanipun Masjid Darussalam. Nah, kados ngaten menika yen kita introspeksi dumateng badan kita piyambak, monggo kita anggenipun kita ibadah mboten namung kita menika napa nuhuni kewajiban perintahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten kalah pentinge menika kita nggih nyuwun keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menika boten namung kewajiban tapi menika kebutuhan kita. Dadi kita menika kebutuhan nipun kawulanipun Allah Subhanahu wa taala menika sampun menunjukkan suatu ibadah ingkang sampun inggil akidahipun. Dados umpama wonten bisikan setan menika kan membisiki dumateng kita menika wau kapan saja dan di mana saja. Latih kowe ibadah kenceng-kenceng banget. Wong jatahmu mau bakal ana ing neraka. Yen wonten bisikan menika kita mboten usah kita menika lajeng memperhatikan, lajeng mikir-mikir iya ora apa iya sampun ngantos. Yen manah kita menika sampun anggadhahi manah ingkang menika kebutuhan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala ingkang bakal kita menika wau menika merupakan suatu kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala menika dipun ibadahi utawi boten seluruh dunia manusia tidak mau beribadah sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala menika bagi Allah boten turun derajatipun. Boten turun derajatipun. Terus kebutuhan kita diterima atau tidak diterima menika urusanipun Allah Subhanahu wa taala.
Antawisipun menapa? Ibadah menika wonten sing ibadah vertikal. Ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ibadah horizontal. Ibadah yang mempunyai nilai sosiologis sosial dumateng kita sesama manusia. Terus Allah Subhanahu wa taala menika menciptakan makhlukipun menika arupi manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatipun, melebihi derajatipun malaikat. Menika nggih wonten konsekuensinipun. Menapa konsekuensinipun? Inggih menika kita dipun ciptakaken menika supados inggih menika mituhu mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad SAW ibadahipun. Salajengipun ibadah vertikal, ibadah horizontal, menika ibadah sosial. Menapa antawisipun ingkang paling bakal menika kados pundi supados kita menika berinteraksi dengan sesama manusia di muka bumi ini, tidak memandang kulit, ras dan lain sebagainya. Yang penting apa dan siapa yang kita hadapi yang berupa manusia, gitu, itu kita harus satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling menyapa, satu sama lain saling ngomongke. Tidak pandang itu agamanya apapun, karena kita hidup di muka bumi ini selalu berhubungan dengan situasi kondisi. Apalagi saat wonten ing kota, gitu. Jalan raya sampun luar biasa padatipun, napa menawi wonten ing jam-jam sibuk, yen kita mboten anggadhahi sifat sabar, sifatipun namung emosi disalib oleh tiang langsung menteleng ngonek-ngonehke, menika berarti kita menika dereng saged mengendalikan diri anggenipun kita ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi ibadah horizontal. Pramila kados pundi yen kita menika wonten lare-lare napa sering nika bermain tepuk-tepukan niku sebenarnya ada isyarat yang paling mendasar dumateng kita. Jari 10 ini kalau tidak bisa bekerja sama dengan baik, tidak akan menimbulkan suara, ya, getaran suara, dan bisa memunculkan mempunyai kekuatan yaitu menerbangkan kertu. Nah, kata sepakatan mereka dumateng kita sedaya, apapun organisasinya, sebesar apapun organisasinya, tapi satu sama lain tidak ada kekompakan, tidak akan berhasil. Kalau ingin menjawab, mirnakan soalipun YouTube yang diposting dan sekaligus negara-negara yang maju, walaupun tahu Amerika sekalipun kebebasan yang didengung-dengungkan, tapi ternyata dari tahun ke tahun kredibilitasnya menurun. Siapa yang bisa mendeteksi adalah seorang yang ahli di bidang statistik, sehingga apa yang didengung-dengungkan itu ternyata adalah hanya glamor, hanya viral semata. Di dalamnya sebetulnya banyak penurunan, orang-orang yang kaya ya semakin kaya, yang miskin, yang kekurangan juga semakin miskin. Nah, ini adalah salah satu di antara berita-berita yang pernah muncul di permukaan. Siapa sebetulnya yang memviralkan? Yo, temannya sendiri. Dan siapa yang menjatuhkan adalah juga temannya sendiri di dalam negeri itu sendiri. Dan mudah-mudahan wonten ing negeri kita, Indonesia menika wau bisa menghapus inggih menika angan-angan, bisa menghapus menilai seseorang itu di bidang kekurangannya saja.
Apa itu memang sudah merupakan suatu indikasi utawi watakipun kodratipun manusia napa khususipun inggih menika tiyang Indonesia. Kita kalau punya pemimpin yang punya prestasi di awal, cara menjunjung tidak ada batasnya. Siapa? Adalah Presiden Soekarno yang pertama. Dulu kan pernah diilu-ilukan yang kita menikah sampun anggadai usia umur 60-70 napa dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Kayak betul ya Pak? Itu. Tapi ada kesalahan, langsung dijatuhkan, langsung diinjak-injak. Itulah wataknya orang Indonesia. Kemudian ganti lagi Presiden Soekarno. Waktu tenarnya dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan. Saya masih ingat. Tapi begitu ada kesalahan, dijatuhkan, ya diinjak-injak. Terus lagi siapa? Presiden Habibie, iya tak? Itu kita kalau masalah Pak Presiden Habibie itu kan masalah transaksi, transisi antara Timur yang pernah dikuasai oleh Indonesia dengan Presiden yang Pak Harto dinilai bahwa itu tidak sah dan sertifikatnya masih di tangan PBB. Akhirnya Pak Presiden Habibie itu hanya menyelesaikan kalau memang menghendaki orang-orang Timur mau memisahkan diri, ya silakan begitu. Tetapi juga dihujat habis-habisan. Siapa lagi? Gus Dur. Gus Dur juga begitu. Presiden yang Islami, alim, gitu. Pengetahuannya luar biasa di luar negeri, disegani oleh orang-orang negeri, presiden-presiden seluruh dunia. Tapi dia itu dihabis-habiskan, dijatuhkan juga di tengah jalan. Nah inilah Megawati, apalagi kita koreksi kita sendiri. Apa? Waktu kepemimpinan Megawati menjual Ambalat, ya toh, dengan legitan, menjual apalagi ini Indosat, ya Indosat, harus dihujat habis-habisan. Siapa lagi? Pak Presiden Yudhoyono, ya toh, dianggap promo nggak tahu apa, habis-habisan juga. Terus siapa lagi? Pak Presiden kita yang kemarin itu Pak Joko Widodo. Wah, selama periode habisnya disukan sampai sekarang istilahnya apa? Katanya ijazahnya palsu. Nah, padahal itu semua orang-orang yang seangkatannya. Ya, kalau memang palsu, seangkatannya kan palsu semua. Kalau kita ini, bahwa kita sekolah ya, kita diberikan ijazah, itu kan palsu apa tidak sampai tidak tahu. Apa yang berani palsu orang ya kan tidak juga lah. Tapi setelah dia memenuhi suatu jabatan, korek-korek yang luar biasa sampai sekarang. Padahal berita yang terakhir kemarin, entah benar dan tidaknya, Pak Jokowi itu mau dijadikan apa Pak? One team press apa itu namanya. Nah itu akan diorbitkan lagi. Hal yang semacam ini adalah keadaan situasi di negeri kita adalah Indonesia. Oleh karenanya bagaimana kita sebagai seorang muslim yang harus menjadi contoh Rasulullah Muhammad SAW, mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dan sekaligus menjadi contoh generasi-generasi penerusnya, termasuk generasi Z. Inilah yang perlu kita perhatikan untuk ke depan. Hal yang semacam ini adalah menunjukkan bahwa Islam, akul muslim adalah jauh lebih penting daripada yang lain. Dan
tidak kalah pentingnya juga bagaimana supaya kita ini sesama orang Islam itu sama saling menghargai. Tapi di Indonesia khususnya di Solo Pak, ini ada pertemuan tokoh-tokoh agama, gitu, namanya silaturahmi antar umat, inter umat beragama dan antar umat beragama. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa toleransi kita ini nanti akan indeksnya akan naik, selalu naik, bahkan akan dinilai paling bagus di seluruh Indonesia. Dan semacam ini adalah merupakan satu poin yang tersendiri sehingga kita sebagai umat Islam menjadi pelopor, menjadi contoh dan barometer Indonesia, dan sekaligus Indonesia menjadi barometer adalah tingkat dunia. Coba kalau kita melihat di YouTube itu, ya Allah, Timur Tengah, mana Iran, Israel dengan Amerika sudah tidak ada selesainya. Kalau kita melihat, mendengarkan, nanti malah budak sendiri. Maka yang penting keluarga kita, yang menikah saudara-saudara kita, saudara kita, bagaimana kata kunci sebatas rukun tetap kita jamin, kita jaga, atau sebatas ya, hari kiamat. Kalau kita semuanya ada tenang, bekerja, malah justru Jawa Tengah ini menjadi lumbung padi dunia. Sampai seperti itu adalah kita perlu waspada yang mampu jabatan, mampu penguasa. Walaupun sekarang menjadi penghasil beras surplus berapa ribu ton, tapi kalau nanti sawahnya sekarang sudah mulai digerus dijadikan bangunan, ya akhirnya sawahnya juga habis. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu orang-orang yang mampu jabatan, penguasa itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa mantan Allah Subhanahu wa taala kados pundi sebatas negeri kita menika tetap ayem tentrem gemah ripah loh jinawe ana tanpa napa tinandur awuh tanpa tinuku. Mengenai nama menika ingkang saged pelaturaken mungkin menika wonten ing dalu menika saderengipun kula nyuwun punten mengenai wonten sedaya kesalahan kekurangan anggen kula matur kita selama wonten ing niki monggo kita wonten ing wulan Ramadan mangke kita sampun wonten hal-hal yang masih mengganjal pun wonten manah kita ungkapaken nggih ya minal aidin nyicil, semoga kita ini selalu kembali kepada kesucian dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mau kita akhiri kanthi waosan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa